spiritual dalam landasan kebertuhanan. Pada dasarnya hati manusia itu bersifat universal atau mencatat titik fitrah God, sport dan terbebas dari segala paradigma atau belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dengan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan kedalaman roh ciptanya, dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Tuhan berada di dalam hati orang-orang suci. Apabila kita ingin melihat kehadiran Tuhan, maka hendaknya berawal dari penyucian hati. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pencerahan rahmat Tuhan, sehingga darinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi perubahan dari sikapnya. Alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas: 1. Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian Tuhan. Yang keenam, adalah sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Konsep Tuhan dalam perspektif psikologis, sosiologis, filsafat, dan teologis. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord, dalam bahasa Inggris Señor, dalam bahasa Latin Senhor, dalam bahasa Portugis, dan Maulaya Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata di atas menyarankan pada makna Tuhan. Kata Tuhan disinyalir berasal dari kata Tuhan yang mengalami gejala bahasa paramasuai atau penambahan bunyi H, sehingga dengan diberi tambahan bunyi H seperti empas menjadi hempas, embus menjadi hembus, Tuhan menjadi Tuhan. Dalam perspektif psikologis, adanya keterbukaan pada Tuhan adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia atau fitrah mukhalaqah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qusyairi dalam tafsiran Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus. Tuhan dalam perspektif sosiologis. Sosiologis memandang agama tidak berdasarkan tes keagamaan, baca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Sebagai sumber kebenaran dan kebijakan, Tuhan memberikan spirit kepada umat manusia untuk memikai kehidupannya dengan etika Tuhan tersebut. Manusia dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya apabila ia menjadi manusia yang etis, yakni manusia yang secara utuh mampu memenuhi hajat hidup dalam rangka menggasak keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, antara jasmani dan rohani, antara makhluk berdiri sendiri dan penciptanya. Tuhan dirasionalisasikan dalam konteks filosofis. Menurut Mulyadi Kartanegara, paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu dalil Al-Qudus diperkenalkan oleh Al-Kindi, yang kedua dalil Al-Imkan diperkenalkan oleh Ibn Sina, yang ketiga dalil Al-Inayah yang diberikan oleh Ibn Rushdi. Argumen tentang Tuhan yang ditemukan Al-Kindi dibangun atas 4 premis. 1. Alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu, karenanya alam pasti harus ada yang menciptakan pencipta yang tidak terbatas dan tidak dilingkupi waktu. 2. Pencipta harus bersifat esa, yang dirinya memancarkan semua wujud yang tersusun dan beragam. 3. Sesuatu ada karena adanya sebab-sebab lain yang secara hierarkis mengerucut pada sebab sejati dan sebab terakhir sebagai satu-satunya dan mencipta. 4. Wujud Tuhan dapat diamati karena keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan hukum. Bila tidak ada peraturan yang disebut Tuhan, dari keempat premis tadi dapat diketahui bahwa argumen ini lebih menitip berkatkan pada temporalitas dan penciptaan alam semesta oleh Sang Pencipta yang Esa. Ibnu Sina 980-1037 memperjelas konsep Tuhan Al-Kindi. 1. Dalil wajib al-wujud. Tuhan adalah wajib al-wujud, wujud
niscaya, sedangkan selainnya alam dipandang sebagai mungkin al-wujud, wujudnya yang mungkin. Namun yang dimaksud wajib al-wujud di sini adalah wujud yang ada dengan sebenarnya atau wujud yang senantiasa aktual. Dengan demikian, Allah adalah wujud yang senantiasa ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan suatu pun untuk mengaktualkannya. 2. Mungkin al-wujud alam oleh Ibnu Sina dikategorikan sebagai mungkin. Al-wujud artinya wujud potensial yang memiliki kemungkinan untuk adanya atau aktual. Sebagai wujud potensial, alam tidak bisa mengaktual atau mewujudkan dirinya sendiri karena ia tidak memiliki prinsip aktualitas untuk mengaktualkan potensinya. Oleh sebab itu, alam tidak mungkin ada mewujudkan apabila tidak ada yang mengaktualkannya, karena hanya yang telah aktual yang bisa mewujudkan segala yang potensial. Dia yang disebut dengan Tuhan. Ibnu Rusyd mencoba membuktikan Tuhan dengan dua penjelasan. Pertama, bahwa fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan dan kebahagiaan manusia dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Kedua, keserasian alam seharusnya ditimbulkan oleh sebuah agen yang sengaja melakukannya dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui pelbagai pernyataan. Baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk maupun kenyataan khusus seperti yang dikenal melalui firman-Nya dalam kitab